Hari ini order, besok langsung kirim. Kaos bola eksklusif merchandise Starting Eleven. Order sekarang, klik link di deskripsi. Liga Champions musim 2024-2025 baru 4 laga, tapi tim-tim raksasa sudah menggelepar satu persatu. Juventus, Barcelona, Real Madrid, dan Manchester City sudah keok. Namun, masih ada tim besar yang belum terkalahkan di Liga Champions hingga pekan keempat. Selain itu, tim-tim yang sejatinya tak terlalu besar juga ada yang belum tersentuh kekalahan. Siapa saja tim-tim tersebut? Berikut ulasannya. Namun sebelum itu jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Starting Eleven. Entah dosa apa yang dilakukan Simone Inzaghi, sampai-sampai baru mulai saja timnya harus menghadapi lawan yang mengalahkan mereka di final Liga Champions 2 tahun lalu di Etihad Stadium pula. Inzaghi pun memasang wajah keras, pokoknya jangan sampai dikalahkan oleh Manchester City. La Benia Mata pun menurunkan kekuatan terbaik. Namun Pep Guardiola juga tak mau kalah. Pertandingan berjalan alot, Inter akhirnya mampu menahan imbang The Citizens. Setelah menahan imbang City, tren positif Inter berlanjut di laga-laga selanjutnya. Menghadapi tim ecek-ecek seperti Red Star, Young Boys, dan Arsenal, mudah saja bagi Inter untuk memetik kemenangan. Walau sebenarnya anak asuh Mikel Arteta sempat memberi perlawanan. Ambisi menang di San Siro kelihatan dari cara Arsenal menguasai permainan. The Gunners bahkan melepas setidaknya 20 tembakan. Tapi kemana bolanya? Mungkin sudah sampai peluit. Harus diakui pertahanan Nerazzurri bak batu karang. Mereka belum kebobolan 1 gol pun di Liga Champions. Ini modal bagus untuk melakoni pertandingan lawan RB Leipzig. Kebalikan dari Inter, di Rotenbolen masih kalah mulu di Liga Champions musim ini. Nah, ini tim kejutan di Liga Champions musim ini. Musim ini klub yang dikenal cukup dengan nama Brest untuk pertama kali tampil di Liga Champions setelah sebelumnya mengakhiri musim Ligue 1 di posisi ketiga. Meski begitu, si anak baru ini sanggup menjadikan UCL taman bermain. Lihat saja, saat AC Milan sudah kalah 2 kali, Brest belum tersentuh kekalahan dalam 4 laga. Lawannya tim ecek-ecek kali. Jangan salah, yang dihadapi pasukan Eric Roy justru para juara dan mantan juara masing-masing liga loh. Gak percaya? Nih ya, di laga pertama saja Brest mengalahkan juara Bundesliga Austria musim lalu, Sturm Graz. Di laga kedua, giliran RB Salzburg yang kena bantai 4-0. Sudah selesai? Belum. Brest lalu menahan imbang Leverkusen, si juara Bundesliga pertama tanpa kekalahan itu. Terakhir, Brest menghabisi juara Liga Ceko Sparta Praha di rumahnya sendiri. Brest sejauh ini tampil solid di Liga Champions. Mereka juga mati-matian menghindari kekalahan. Misal ketika menghadapi Bayer Leverkusen, Brest kebobolan lebih dulu oleh Florian Wirtz. Tapi mereka memberontak dengan terus mencari celah membobol gawang di Workself. Belum juga turun minum, Brest sudah menyamakan kedudukan melalui Pierre Lismelo. Anehnya, kerja keras di UCL tidak kelihatan di Ligue 1 musim ini. Brest mungkin bisa menghindari kekalahan di UCL, tapi di Ligue 1, 6 kekalahan dari 11 laga ditelan. Yang menarik, meski berada di papan bawah Ligue 1, tidak banyak penggemar yang khawatir. Mereka paham ini untuk kali pertama Brest bermain di lokal dan Eropa. Tapi sayangnya rekor belum terkalahkan ini mungkin akan terpatahkan. Sebab di laga selanjutnya Brest akan bertamu ke markas Barcelona. Berikutnya, Liverpool.
Pasukan Arne Slot tak cuma sadis di Liga Inggris, tapi juga di Liga Champions. Kompetisi akbar klub-klub Eropa itu diacak-acak oleh si burung. Dimulai dari AC Milan, lalu Bolonya, RB Leipzig, dan terakhir Bayer Leverkusen. Keempat-empatnya dikalahkan oleh Arne Slot. Cara main, gaya menyerang dan determinasi Liverpool di ranah domestik dibawa ke Eropa. Salah satu yang cukup mengejutkan adalah Liverpool bisa membantai Bayer Leverkusen 4-0. Di situ, Arne mengajari Xabi Alonso bagaimana mengubah penguasaan bola menjadi 4 gol. Kita juga tak menampik bahwa di laga itu, Luis Diaz tampil epik dengan mencetak hat-trick. Di laga berikutnya, The Reds akan bersua Real Madrid, musuh yang pernah membuat mantan kiper mereka, Loris Karius, sulit tidur. Dengan penampilan impresif yang ditunjukkan, Liverpool tak perlu khawatir. Justru yang perlu cemas adalah Los Blancos. Rekor 15 laga UCL tak terkalahkan mereka patah saat menjamu AC Milan di Santiago Bernabeu. Di Liga Prancis, mungkin tidak ada yang paling percaya diri ketimbang gelandang AS Monaco, Elise Benseguir. Bagaimana mungkin di liga yang dihuni PSG, Benseguir malah mantap mengatakan, tidak ada tim yang lebih baik dari AS Monaco di Ligue 1. Ungkapan percaya diri dan agak songong itu harus diakui ekuivalen dengan penampilan AS Monaco 2 musim terakhir. Musim lalu mereka finish sebagai runner-up Liga Prancis setelah bertahun-tahun tak melakukannya. Musim ini Leroy Etbong punya kesempatan mengulanginya. Tidak hanya itu, peluang untuk terus melaju di Liga Champions juga terbuka. Dalam 4 pertandingan Liga Champions musim ini, AS Monaco belum tersentuh kekalahan. Pasukan Adi Hutter masih on track dengan meraih 3 kemenangan dan 1 hasil seri. 1 kemenangan direbut dari Barcelona yang kata fansnya sedang jago. Musim ini AS Monaco terbilang sebagai tim pertama yang berhasil menaklukkan Barca asuhan Hansi Flick. Di Johan Gamper mereka dibantai 3-0. Di pertandingan pertama UCL, Barca kelimpungan menghadapi serangan-serangan AS Monaco. Blaugrana dipaksa keok 2-1. Selanjutnya, Adi Hutter bertekad membuat tim ini bertahan di jalurnya. Laga berikutnya AS Monaco akan menghadapi Benfica. Setelah menang melawan Atletico Madrid, Benfica justru kalah atas Feyenoord dan Bayern Munchen. Sporting CP hingga laga keempat menduduki posisi 2 di Liga Champions musim ini. Sporting belum dihantam kekalahan, mereka mengemas 3 kemenangan dan 1 seri. Salah satu kemenangan diraih atas Manchester City. Ya, kamu tak salah dengar, Manchester City, Bung. Bermain di rumahnya sendiri, Sporting dikejutkan dengan intensitas cepat ala Premier League. Laga baru berjalan 4 menit, Phil Foden merobek gawang Israel. Setelah gol itu, The Citizens terus membombardir pertahanan Sporting CP. Namun mereka gagal mencetak gol tambahan. Ruben Amorim yang biasanya meminta tim menguasai permainan mengubah strateginya. Taktik serangan balik cepat dipakai. Alhasil gol demi gol justru bersarang ke gawang Ederson Moraes. Hanya butuh 6 tembakan tepat sasaran bagi Sporting untuk mencetak 4 gol. Nah, setelah mengalahkan City dan berstatus tim belum terkalahkan, beban berat ada di Sporting. Musuh selanjutnya Arsenal. The Gunners masih tak karuan musim ini. Namun di lain sisi, Sporting kehilangan Ruben Amorim. Mampukah konsistensi di Liga Champions terjaga tanpa Amorim? Terakhir ada Atalanta. Entah ini kali keberapa starting 11 memasukkan Atalanta di sebuah konten. Ladea memang tak seperti AC Milan yang punya basis pendukung banyak di Indonesia. Atalanta juga tak seperti MU yang populer. Tapi setiap musim Atalanta selalu menyimpan pencapaian yang mengagumkan. Coba, bagaimana menjelaskan tim seperti Atalanta bisa mencukur Leverkusen yang tak terkalahkan di final Liga Eropa musim lalu? Dengan skuad yang begitu-begitu saja dari dulu. Mereka juga bertahan di 4 besar.
musim ini sang Dewi masih belum kehilangan pesonanya. Selain bertengger di papan atas Serie A, dia juga belum terkalahkan di Liga Champions. Dalam 4 laga, pasukan Gianpiero Gasperini meraih 2 hasil imbang dan 2 kemenangan. Menariknya lagi, Atalanta belum kebobolan di Liga Champions musim ini, sama seperti Inter. Gasperini bilang bahwa ia selalu meminta timnya untuk menjaga clean sheets. Oke, sejauh ini berhasil. Namun Atalanta juga kesulitan mencetak gol di Liga Champions. Baru 5 gol mereka ciptakan, padahal mengutip Calcio d'Angolo, Atalanta adalah tim paling ofensif ketiga di UCL musim ini. Mereka melakukan 199 aksi menyerang di bawah PSG dan Manchester City. Di laga selanjutnya, Atalanta akan bertandang ke markas Young Boys. Kesempatan menang pun terbuka lebar, apalagi dalam 12 laga tandang terakhir di kompetisi Eropa, Atalanta belum terkalahkan. Strategi CS juga berpeluang clean sheet lagi. Young Boys sendiri miskin gol. Jadi, mampukah Atalanta menang dan mengerek posisinya di klasemen Liga Champions?